Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Setelah menata nafas, pedal gas pun mulai diinjak kembali. Kali ini, mobil berjalan lebih pelan. Intan memandangi wajah suaminya yang tampak sangat kelelahan itu. Ia berniat mengambil alih kemudi, sedangkan Bagas ganti memangku Ivan. Tapi Bagas sekarang menggeleng. Mobil pun melaju dan tetap Bagas sebagai tukang kemudinya. Selepas sholat Isya, keluarga Bagaskara pun naik ke Peraduan. Terbawa rasa lelah yang mendera baik fisik maupun pikiran, mereka pun dengan cepat terbang ke alam mimpi. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam rumah mereka terlihat jejak-jejak kaki berdarah yang berjalan ke sana kemari. Jejak itu mula-mula berwarna merah, lalu ketika jejak di depannya menjauh, jejak di belakangnya mulai hilang tak berbekas. Jejak-jejak kaki itu bahkan sampai ke dinding-dinding rumah mereka. Di sebuah titik di lantai rumah, jejak itu lenyap di sana. Jejak-jejak kaki berwarna merah darah itu kembali muncul. Kali ini, jejak kaki itu menuju ke ruang dapur. Jejak kaki itu berhenti persis di depan lemari dapur. Sesaat kemudian, jejak kaki itu menghilang. Namun tiba-tiba saja, pintu lemari dapur yang terbuat dari kaca tipis itu terbuka dengan sendirinya. Mula-mula, terlihat kain serbet di atas meja itu bergerak pelan seperti ditarik seorang. Serbet itu menggelincir jatuh sesaat setelah berada di pinggir meja. Serbet yang sudah teronggok itu kini terlihat melayang, seperti sedang dipermainkan. Serbet itu kembali teronggok ketika terlihat sebuah piring tiba-tiba bergetar. Mula-mula pelan saja, lalu bergetar semakin cepat dan cepat, hingga pada satu waktu piring itu melayang. Piring yang melayang itu langsung meluncur cepat dari atas meja, jatuh bebas dan pecah berderak. Suara pecahannya bahkan terdengar oleh bibi yang kamarnya memang berdekatan dengan dapur. Si bibi yang sedang terpulas tiba-tiba terbangun mendengar suara pecahan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia bertanya-tanya dalam hati, ada malingkah? Atau hantu itu datang lagi? Si bibi pun cemas. Antara maling dan hantu, ia sama-sama takut. Untuk memastikan suara apa yang terdengar barusan, si bibi pun mencoba mengintip dari lubang kunci pintu kamar. Ia akan menelepon bosnya kalau memang dirasa sangat gawat.
Dari lubang kunci itu tidak terlihat sesuatu pun yang mencurigakan. Sepi. Si Bibi mencoba menelisik meski dengan melihat dari lubang yang sangat kecil itu. Kalau memang ada maling, ia pasti akan mendengar suara berisik atau setidaknya terdengar suara langkah orang. Beberapa saat mengintip dan dirasa aman, si Bibi pun berniat kembali tidur. Semoga tidak terjadi apa-apa. Besok saja ia akan bangun pagi lalu mengecek keadaan. Si Bibi pun sudah akan kembali ke tempat tidurnya. Ia membalikkan badan dari tempatnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan mata kepala sendiri, si Bibi melihat sesosok perempuan tengah duduk di tempat tidurnya. Perempuan itu Bibi kenali sebagai Desi. Perempuan itu tersenyum pada Bibi. Senyum yang terlihat sangat menyeramkan, apalagi saat terlihat olehnya darah mulai mengalir dari mata, hidung, dan telinga Desi. Gigi si Bibi pun bergemelutuk menahan takut. Bahkan saking takutnya, si Bibi tak kuasa menahan air seninya untuk merembes keluar dari celananya. Bersamaan itu, sosok itu pun menghilang, meninggalkan si Bibi yang masih gemetaran. Sementara itu, masih di waktu yang sama saat si Bibi pingsan di kamarnya, Intan rupanya juga tengah bermimpi. Dalam mimpinya itu, Desi terlihat mendatanginya. Ia terlihat menangis, seakan ingin mengatakan kalau ia bersedih karena hubungan persahabatan mereka yang rusak. Intan seperti memahami isyarat tangis itu. Ia pun mengatakan bahwa ia juga ingin menyambung lagi tali persahabatan seperti dulu. Sayangnya, kini alam mereka telah berbeda. Baik Intan maupun Desi lalu berpelukan erat. Air mata mereka sama-sama menjadi saksi bahwa persahabatan itu telah kembali lagi. Mereka telah kembali menyambung tali yang sempat terputus. Meskipun kini alam mereka jelas-jelas telah berbeda. Dalam pada itu, Desi seperti mengatakan supaya Intan mengambil sesuatu dari dalam mobil bekas kecelakaan milik Desi. Jangan sampai melewati 7 hari dari waktu kecelakaan, karena nyawa keluarga Intan bisa terancam. Ambil, lalu musnahkan, kata Desi seakan memberi petunjuk pada Intan. Setelahnya, secara perlahan, sosok Desi pun tersenyum. Sejenak ia memandangi Intan, melambaikan tangan lalu menghilang, meninggalkan Intan dalam isaknya. Tujuh hari setelah kecelakaan itu, sama halnya dengan 7 hari setelah mereka bereuni. Kali ini, Desi datang dengan membawa petunjuk apa yang harus dilakukan Intan dan keluarganya. Ada sesuatu entah apa itu yang harus mereka ambil dari mobil milik Desi yang mengalami kecelakaan. Berarti mereka akan ke kantor polisi terlebih dahulu, menanyakan sekaligus minta izin untuk memeriksa ke dalam mobil itu. Di antara seorang petugas, Bagaskara dan istrinya terlihat tengah mengamati sebuah stiker yang nyaris tidak lagi berbentuk. Meski sudah beberapa hari berselang, namun aroma anyir masih sedikit tercium. Meski begitu, mereka tidak surut untuk mencari sesuatu yang entah sesuatu itu sendiri berbentuk seperti apa. Mereka memeriksa jok maupun dashboard dan lain sebagainya yang dirasa mungkin ada sebentuk benda yang bisa jadi dimaksudkan oleh Desi. Tapi meski mereka memeriksa berkali-kali, sesuatu itu masih belum juga mereka temukan. Sudah hampir 1 jam lebih mereka memeriksa mobil yang ringsek parah itu. Bagaskara bahkan sampai memeriksa ke kolong-kolong. Tidak peduli keringat bercucuran,
Mereka hanya berharap menemukan sesuatu itu. Pada saat mereka sudah hampir menyerah, tanpa sengaja, mata Intan tertumbu pada sebuah kotak di bagasi. Kotak itu memang tempat dongkrak, tapi tidak ada salahnya mereka membukanya. Siapa tahu sesuatu itu berada di dalam sana. Pada awalnya, Intanlah yang mencoba mengangkat tempat dongkrak itu. Namun Intan sangat terkejut. Ternyata dongkrak pun berat juga. Bagas yang melihat istrinya tidak mampu mengangkat, hanya tersenyum simpul. Dongkrak yang beratnya paling tidak lebih dari 10 kilo, begitu saja tidak kuat, batinnya. Bagas pun memberi isyarat agar Intan menyingkir. Dengan tangan kiri, Bagas menarik pegangan pada tempat dongkrak itu. Maksudnya agar ia memperlihatkan kalau hanya dengan tangan kiri saja ia pun mampu. Alih-alih terangkat, ternyata tempat dongkrak itu bergeser saja tidak. Bagas memandangi istrinya dengan sedikit nyengir. Mungkin kurang tenaga, batin Bagas. Namun setelah dicoba berulang-ulang, bahkan sampai menggunakan kedua tangan pun, tempat dongkrak itu sepertinya masih terlalu kuat. Loh, Dek, ini isinya dongkrak atau apa ya? Kok beratnya minta ampun? Intan yang semula merasa diremehkan hanya tersenyum saja. Akhirnya, karena memang terlanjur malu, Bagas pun tidak jadi mengangkat tempat dongkrak itu. Tapi ia tetap membukanya masih dalam tempatnya semula. Tempat dongkrak itu telah terbuka. Baik Bagas maupun istrinya sama-sama mengamati. Isinya ya dongkrak toh, Dik. Masa ya sego pecel? Tapi pada saat itulah, keduanya melihat sebuah benda yang berada di bawah dongkrak itu. Tangan Bagas sudah hampir mengambil benda itu ketika tangan istrinya menampelnya. Sesuatu yang dimaksudkan itu ternyata sebuah benda yang dibentuk dengan kain putih. Berbentuk seperti pocong. Hanya saja berukuran tidak lebih dari 15-an senti. Bukan lain lagi, pasti itulah benda yang dimaksud Desi dalam mimpi Intan semalam. Pocong mini itu pun mereka ambil. Kali ini, Bagas benar-benar melafalkan doa-doa sebisanya. Tentu agar benda itu tidak membahayakan mereka. Siapa tahu benda itu bisa mencelakakan. Tidak lupa, Bagas masih sempat-sempatnya mengangkat kembali tempat dongkrak itu. Dan dengan tangan kirinya pula, tentu saja kali ini ia bisa mengangkat dengan mudahnya. Ia mengejek istrinya yang melihatnya dengan cemberut. Mereka membawa pocong mini itu ke rumah orang tua Desi. Melihat benda menyeramkan itu, orang tua Desi langsung paham bahwa melalui benda itu, ada seseorang yang telah mengirimkan santet. Siapapun yang telah dimahar akan terkena oleh santet itu. Andai saja waktu itu Desi tidak mengalami kecelakaan dan bisa mengikuti reuni, demi-demi jahat yang berada di dalam benda itu akan bekerja pada malam itu juga. Namun karena Desi keburu meninggal, maka baru 7 hari setelahnya, demit-demit itu bisa bekerja kembali. Begitu ayah Desi menerangkan. Bagaskara dan istrinya mendengarkan dengan tidak paham sama sekali. Pada saat berikutnya, dengan memohon pada Yang Maha Kuasa, mereka pun membakar pocong mini itu. Herannya, meski hanya berbentuk kecil, proses pembakaran itu tidak semudah yang mereka duga. Mereka harus membakarnya berkali-kali. Bahkan sampai-sampai mereka membuat bara dari arang. Meski begitu,
Pada akhirnya sedikit demi sedikit, pocong mini itu pun tetap terbakar hingga akhirnya menjadi abu. Kita tidak perlu tahu siapa yang tega melakukan. Yang pasti, siapa menanam pasti menuai. Ia menanam baik, insya Allah kebaikan pula yang ia dapat. Begitupun sebaliknya. Yang pasti, bukan Desi yang melakukan ini, saya bisa menjamin. Tutur ayah Desi meyakinkan Intan dan Bagas. Mereka pun kini merasa lega. Tidak ada lagi prasangka sebelumnya bahwa penampakan menyeramkan maupun kejadian-kejadian yang hampir membahayakan keselamatan itu karena ulah Desi. Mereka pun tidak peduli siapa yang tega melakukan semua itu. Biar Allah yang membalas. Desi hanyalah seorang perempuan rapuh saat cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun seiring berjalannya waktu, kerapuhan itu kemudian sembuh dan secara perlahan menjadi keras dan kokoh. Entahlah, keras karena memang belum bisa membuka pintu untuk laki-laki lain, atau keras karena memang sedang berproses mencari seseorang yang tepat untuk menjadi imam untuknya. Hanya Allah dan Desi sendirilah yang tahu. Selamat jalan Desi. Semoga Allah senantiasa menerima amal-amal kebaikanmu, serta mengampuni segala dosa yang telah kamu perbuat. Amin. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.